Chester Nimitz, komandan tertinggi Angkatan Laut Amerika Serikat di Perang Dunia Kedua. Setelah menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1905, Nimitz diberi tugas rutin menjaga keamanan di Amerika Serikat selama 2 tahun. Sebelum akhirnya ditugaskan ke Filipina untuk memimpin USS Decatur. Namun dalam perjalanan kapalnya menabrak pantai dangkal yang mengakibatkan kerusakan cukup parah pada kapal tersebut. Peristiwa itu membuat Nimitz disidang dan diputus bersalah berdasarkan aturan militer yang berlaku di Amerika Serikat. Yang mengherankan dari hasil persidangan, Nimitz hanya mendapat teguran, sehingga karirnya sebagai pemimpin Angkatan Laut Amerika di masa mendatang terselamatkan. Setelah tahun 1908, Nimitz menekuni pengembangan dan penggunaan mesin diesel untuk keperluan militer. Ia ditunjuk menjadi kepala staf pasukan komando kapal selam dari Armada Atlantik Amerika sepanjang Perang Dunia Pertama. Selama bertugas di 2 perang dunia, dalam rentang waktu yang cukup panjang, Nimitz menjadi seorang Rear Admiral. Pangkat 1 tingkat di bawah Wakil Laksamana, memimpin sebuah divisi kapal perang, serta menjadi Kepala Biro Navigasi Angkatan Laut. Ketika Perang Dunia Kedua pecah, Nimitz menjadi orang yang dipercaya untuk melancarkan strategi bagi pasukan Amerika Serikat oleh Menteri Knox. Sang menteri terkesan dengan cara berpikir Nimitz mengenai masalah-masalah navigasi, kemudian mengutusnya ke Pasifik sebagai Laksamana Armada Pasifik. Pada tahun 1942, Nimitz menerima kenaikan pangkat menjadi komandan tertinggi wilayah Samudra Pasifik. Posisinya itu membuat ia memiliki tugas dan wewenang yang sejajar dengan 2 komandan tertinggi Amerika Serikat selama Perang Dunia Kedua, yaitu Dwight D. Eisenhower dan Douglas MacArthur. Chester Nimitz membuktikan dirinya layak mendapat posisi sebagai komandan tertinggi pasukan Amerika Serikat. Ia menempatkan armada kapal induknya untuk mengambil keuntungan dari serangan Jepang ke Midway pada tahun 1942. Nimitz berhasil memenangkan pertempuran sengit tersebut dengan menenggelamkan 4 kapal induk Jepang. Pada November 1943, Nimitz memimpin serangkaian serangan Amerika Serikat dan dalam waktu singkat mampu mengalahkan pasukan pertahanan Jepang di sepanjang Pasifik. Nimitz juga menjadi pendukung yang sangat baik bagi serangkaian invasi Amerika Serikat atas wilayah-wilayah Asia. Ia membantu invasi Jenderal MacArthur ke Filipina pada tahun 1944 serta dipercaya memegang seluruh komando selama pertempuran Samudra Pasifik dan Teluk Leyte selama tahun itu. Pada tahun 1945, Nimitz memimpin Armada Laut Amerika Serikat bergerak untuk menaklukkan Iwo Jima dan Okinawa di Jepang. Chester Nimitz dikenal sebagai sosok yang sangat baik dalam memimpin pasukan Laut Amerika Serikat. Ia memilih anak buahnya dengan sangat hati-hati dengan kualifikasi yang disesuaikan komandonya. Nimitz memberi pasukannya kebebasan yang mereka butuhkan, karena ia tidak ingin kehadirannya menghalangi inisiatif yang dimiliki anak buahnya selama pertempuran berlangsung, namun tetap diawasi dengan sangat ketat. Nimitz menjabat sebagai Kepala Operasi Angkatan Laut dari tahun 1945 hingga 1947. Ketika kondisi pasca perang mulai kondusif, ia kemudian menjadi Duta Besar Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa dari tahun 1945 sampai 1952. Ia tidak pernah secara resmi pensiun dari Angkatan Laut Amerika Serikat, sehingga namanya selama dikaitkan dengan kebesaran pasukan Amerika Serikat. Chester Nimitz meninggal dunia pada tahun 1966 di pangkalan Angkatan Laut di Pulau Yerba Buena di Teluk San Francisco. Tentang ini bagaimana menurut kalian, coy?